Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Alvin Roosevelt Pangaribuan, NIM 10211733. Saya akan memaparkan hasil, eee, dari laporan ujian akhir semester kecerdasan buatan. Saya akan men-share screen, percobaan yang telah saya lakukan. Oke, apakah sudah terlihat, layar saya? Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu hasil, pengujian supervised learning data pada sebuah data menggunakan metode classification. Nah, pada pada percobaan yang saya lakukan ini, saya menggunakan metode supervised learning, yaitu metode klasifikasi. Untuk menggunakan metode klasifikasi ini, saya perlu sebuah data terlebih dahulu. Nantinya, metode klasifikasi ini akan digunakan untuk mempelajari dan membagi suatu data yang telah diberikan label atau target ke dalam beberapa kelas. Jadi data tersebut nantinya dengan metode klasifikasi ini akan, dibagi ke dalam beberapa kelas. Langsung saja, untuk data yang saya gunakan pada classification pada metode classification ini, pada uji coba metode classification ini adalah, data, mmm, spek mobil dari tahun 1970, 1976, dan 1982. Untuk mengimport data tersebut, bisa memasukkan transkrip ini ke dalam command window. Lalu diklik enter, dan dia akan otomatis data tersebut akan diimport ke dalam MATLAB. Ini sudah terimport dan langsung saja saya masuk ke classification learner. Oke, oke, oke. Ini adalah dashboard dari Toolbox Classification Learner. Pertama, saya akan mengimport data dari workspace. Eee, nah, pada saat kita ingin mengimport data, kita akan dialihkan ke dalam dashboard, pre presekutor data, di mana pada dashboard ini nantinya kita akan bisa melihat, data yang telah kita import, yaitu data berupa spesifikasi dari mobil selama 3 tahun, yaitu 1970, 76, dan 1982. Dan dari data ini kita bisa melihat, dari tampilan dashboard ini kita bisa melihat bahwa jumlah prediktor dari data ini itu, eee, jumlahnya itu ada 7 prediktor,
Lalu, kita juga bisa melihat number of observation-nya, number of oh enggak, sorry, itu nanti kita bisa melihat jumlah prediktornya itu ada 7, yaitu dari acceleration sampai dengan wake ini, dan selanjutnya pada kolom origin ini dia itu adalah response yang memiliki, range sebanyak 6 unit. Nah, selanjutnya kita akan memilih, jenis validasi. Jenis validasi yang akan dipilih ini adalah cross validation cross validation. Nah, cross validation. Kenapa yang dipilih cross validation? Karena cross validation ini sangat cocok digunakan untuk data yang jumlahnya sedikit. Karena dikarenakan data kita ini sedikit, maka digunakanlah jenis validasi cross validation ini. Nah, untuk jumlah volt yang kita pilih itu adalah 5 volt. 5 volt. Nah, arti dari 5 volt ini yaitu di mana nantinya data ini akan dipartisi ke dalam 5 set. Lalu, pada masing-masing volt itu nantinya data akan dilatih modelnya menggunakan observasi out of volt. Dan data juga akan dinilai performanya menggunakan in volt data. Lalu untuk metode cross validation ini juga nantinya data akan dihitung rata-rata error pada masing-masing volt. Nah, metode cross validation ini itu memberikan estimasi akurasi prediksi yang baik dari model akhir yang dilatih dengan semua data. Ini membuktikan banyak, eee, ini membutuhkan banyak penyesuaian, tapi memanfaatkan semua data secara efisien. Lalu selanjutnya kita akan, setelah kita ini 5 volt, kita coba cek masing-masing data seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan start session. Oke. Nah, pada pada mode ini itu data sudah di-input namun data masih dalam posisi standby karena belum ada algoritma yang kita pilih. Untuk jenis algoritma yang kita pilih, kita bisa memilihnya pada, eee, tab classifier ini. Nah, eee, nah, sebentar sebelum menuju ke sana, itu oh enggak, belum. Selanjutnya, saya akan memilih algoritma ensemble classifiers yang Baggett trees, ini. Nah, di sini sudah tertera ensemble Baggett trees. Nah, metode yang digunakan ini, eee, itu merupakan metode bootstrap aggregating, kepanjangan dari Baggett itu bootstrap aggregating. Di mana, fungsi dari algoritma ini sendiri yaitu untuk mengurangi variansi dari suatu prediktor sehingga dapat memperbaiki kualitas prediksi. Nah, cara kerja bootstrap ini adalah dengan mengambil data sampel yang saling bebas dan dilakukan secara berulang-ulang, yang digunakan untuk mengukur tingkat error dari pengulangan tersebut.
Metode Bagot-Trice ini itu sering digunakan karena dapat mengatasi masalah ketidakstabilan pohon klasifikasi. Dan berdasarkan banyak percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, metode Bagot-Trice ini itu terbukti efisien efisien. Karena, berdasarkan sumber yang saya dapat, berdasarkan studi Breiman, itu data yang diuji klasifikasinya menggunakan metode Bagot-Trice sebanyak 50 kali, itu dapat memberikan hasil prediksi klasifikasi yang memuaskan atau akurat. Nah, setelah kita pilih Bagot-Trice tadi ini, kita akan melatih, data tersebut untuk bisa kita akan mengklasifikasikan data tersebut dengan metode Bagot-Trice ini. Kita selanjutnya bisa pilih train di sini. Nah, dia akan melakukan training. Oke, di sini saya dapat 73%. Tapi setahu saya di laporan saya itu bisa sampai 76%. Mmm, ya mungkin ada sedikit perbedaan karena, RAM saya mungkin sedikit overload, jadi tidak apa-apa dan oke, pada, eee, tam yang pada tampilan sekarang ini, yang di layar ini, itu bisa dilihat tingkat akurasi dari Begetrish ini tuh sebesar 73%. Nah, 73%. Lalu, kita bisa lihat bahwa, prediction speed-nya itu di sini 190 OBS per second dan training time-nya itu 18,5 detik. Jadi cukup lama sih, sehingga bisa mempengaruhi dia punya tingkat akurasi itu. Nah, untuk, di sini kita bisa lihat bahwa number of learner-nya itu sebanyak 30. Jadi data ini tuh diuji sebanyak 30 kali, seperti itu. Nah, setelah kita menguji data tersebut menggunakan metode Bagot-Trice, kita bisa setelah kita bisa melihat tingkat akurasinya juga, di sini, eee, selanjutnya kita bisa melihat, eee, kita bisa mengatur prediktor apa yang ingin kita maksudnya maaf, prediktor apa yang ingin kita jadikan sebagai acuan di sumbu X dan sumbu Y, dan classes-nya, nantinya akan terlihat seperti apa. Misal di sini saya untuk sumbu X-nya saya, prediktornya itu horsepower-nya dan, sumbu Y prediktornya itu model-year-nya. Nah, di sini itu, maksud daripada pengklasifikasian ini itu dilihat, jika prediktornya itu berupa horsepower dan juga model year ini, eee, jumlah atau classes yang dihasilkan itu akan seperti apa, seperti itu. Di sini bisa terlihat bahwa classes yang dihasilkan itu ada berapa nih? Ada 6 negara, itu France sampai dengan USA. Kita bisa lihat lagi, ini kalau, weight weight terus Y-nya ini coba horsepower. Nah, di sini persebaran datanya beda lagi. Persebaran datanya beda lagi, namun tetap masih bisa diklasifikasikan, menjadi 6 kelas ini. Nah, oke, selanjutnya
eee, untuk melihat tingkat error daripada metode metode ensemble Baggett Trace ini, itu kita bisa melihatnya di, selain dari tingkat akurasi ini ya, kita juga bisa melihatnya dari, confusion matrix-nya, dari confusion matrix-nya. Dari confusion matrix. Nah, ini untuk melihat confusion matrix-nya, kita juga bisa melihat R ROC curves-nya. Nah, seperti ini ROV curves-nya. Nah, pertama kita lihat dulu confusion matrix-nya. Pada confusion matrix ini kita bisa melihat, eee, ini ya, seberapa bagus metode Baggett Trace ini dalam mengklasifikasikan data mobil tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa jika pada confusion matrix ini dia itu diagonalnya itu semakin banyak, jumlah data diagonalnya itu semakin banyak, maka bisa dipastikan bahwa metode Baggett Trace ini untuk mengklasifikasikan data si mobil itu cukup bagus jika data diagonalnya banyak. Namun jika, data yang di luar dari diagonal ini itu yang lebih banyak, maksudnya ini angkanya besar-besar gitu ya, ini kan angkanya kecil-kecil. Itu bisa dipastikan bahwa kalau angkanya itu besar-besar, maka, eee, metode Baggett Trace ini itu tidak efisien untuk mengklasifikasikan data mobil tersebut. Nah, bisa dilihat pada confusion matrix ini, itu diagonal, diagonal met dia da angka diagonal pada confusion matrix ini, itu masih cenderung ini ya, masih cenderung, tidak tidak konstan, tapi dia angkanya besar, yaitu ada yang 8 dan juga 64 ini, ya kan. Nah, eee, 64 dan 8 ini angkanya itu paling besar di antara angka-angka yang lain yang ada di confusion matrix ini. Sehingga bisa dipastikan bahwa, eee, metode Baggett Trace ini itu sudah cukup bagus untuk mengklasifikasikan data mobil tersebut, gitu. Nah, untuk proses tuningnya sendiri itu, kita bisa lakukan dengan mengubah seberapa banyak data tersebut, eee, bera seberapa berapa kali data tersebut ingin dilatih. Tadi kan kita melatih data tersebut itu sebanyak 30 kali. Sekarang kita coba melatih data tersebut itu sebanyak 50, 70, dan sebagainya. Dan kita lihat apakah si metode Baggett Trace ini bisa konstan meningkat gitu ketika kita menaikkan jumlah, eee, latihannya, ya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, berarti saya balik dulu ke scatter plot-nya ya. Kita lihat apa ya, ini advance, terus number of learners-nya kita coba ganti jadi 50 Baggett Trace. Oke, sudah 50, di sini sudah 50. Lalu kita train dia. Oke, untuk jumlah 50 kali training dia masih sama ya. Coba kita ganti jadi 70. Dia masih sama nih yang tadi nih 73%.
Masih sama juga untuk 70 kali training. Coba kalau di laporan saya itu, 70 kali training dia nambah nambah 1%, nambah 1%. Oke, coba kita training 100 kali ya. Kita training 100 kali. Dia akan semakin lama ya waktu yang dibutuhkannya. Nah ini, dia itu nambah akurasinya 1%, seperti itu. Semakin banyak jumlah eee, semakin banyak jumlah latihannya, maka semakin naik pula dia punya apa, tingkat akurasi. Namun ya itu dia, waktu yang dibutuhkan semakin lama dan semakin berat juga di laptop, gitu. Oke, nah itu untuk, ini ya, unsupervised learning. Saya coba save dulu, bisa ya? Oke, MATLAB, eee, oke deh, saya nggak tahu ya ini, kita coba dulu deh. Kuliah, supervise ya berarti, supervise, MATLAB script.exe. Oke deh, saya nggak tahu ya ini cara apa, tapi nggak apa-apa, supervise. Ini bisa kok. Iya bisa ini. Oke sip. Nah, selanjutnya itu, tadi kan yang supervised learning, selanjutnya kita akan ke unsupervised learning. Unsupervised learning. Oke, ini saya apa dulu? Oke, saya open ya. Saya open yang unsupervised. Oke, kuliah yang nah yang ini nih. Sip. Oke. Selanjutnya saya akan membahas yang unsupervised learning. Untuk unsupervised learning itu saya menggunakan metode clustering. Kalau tadi di supervised learning saya menggunakan classification, di unsupervised learning ini